Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, opa oma, ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita semua ini dikaruniakan, diciptakan oleh Tuhan dengan telinga kita. Sehingga telinga kita yang diciptakan oleh Tuhan digunakan untuk sehari-hari mendengar. Maka kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita bisa mendengarkan suara-suara di pagi hari. Di sini saya bersyukur masih bisa mendengarkan suara burung. Ketika ada suara burung, disitulah saya bisa terbangun dan seterusnya. Maka ketika kita tidur pun, kalau kita punya telinga yang baik, ada suara apa, suara ketok pintu kah, atau suara jejak kaki pun, kita rata-rata bisa terbangun karena kita mendengar. Kecuali kalau tidur itu macam sudah pulas sekali ya. Suara apa, suara petir kah, suara apa juga tidak terdengar ya. Maka saya bersyukur di sini juga masih bisa mendengarkan suara burung berkicau, bernyanyi. Yang belum saya dengar suara ayam di sini ya. Saya takut kalau ada suara ayam ada yang menyangkal 3 kali ya. Ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, bacaan-bacaan hari ini ada kata yang diulang, yakni kata mendengar. Di dalam bacaan pertama pun juga tersirat bahwa Abraham juga mendengar firman Tuhan ketika Tuhan mengutusnya, mengajaknya dan memintanya untuk keluar dari Ur Kasdim, sehingga disitulah akan menjadi tanah miliknya. Kalau bukan karena mendengar, pasti Abraham tidak percaya kepada Allah. Demikian juga dalam Mazmur tanggapan, "Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan." Maka kata mendengar pun diulangi di dalam Mazmur. Dan lebih banyak lagi kata mendengar itu kita juga mendengarnya di dalam bacaan Injil hari ini, di mana suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Maka kata mendengar ini seringkali pun juga acap kali diucapkan oleh orang tua kepada anaknya.
Saya ingat betul setiap kali saya mau bepergian keluar, kalau sudah mendung itu ya, langit sudah gelap, mama saya selalu mengingatkan tidak usah pergi. Tetapi saya kadang ngeyel, tetap pergi keluar, bermain, pergi hujan, ya karena sudah gelap tahu, mendung, hujan, lalu pulang biasanya esok harinya pilek itu masuk angin ya, flu. Lalu pasti mama saya mengatakan, tuh kan tidak dengar kata mama apa. Itu pasti diulangi oleh orang tua kepada anaknya. Demikian pula ketika di sekolah saya selalu ingat juga, bu guru mengatakan kepada saya setiap kali saya itu ulangan gagal. Tuh kan tidak dengar kata ibu guru, tidak dengar ibu guru ajar di sekolah. Tetapi biasa seorang murid itu selalu menjawab, Bu, saya itu dengar kata ibu, tetapi saya tidak mengerti apa yang ibu ajarkan ya. Maka demikianlah terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita pun pasti juga mendengar apa kata orang tua, apa kata guru, termasuk juga orang tua mendengarkan anak. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita mendengar suara Allah di dalam kehidupan kita? Kalau di dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan, sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Sudah sangat jelas majas pleonasme, naik ke atas gunung, naik sudah pasti ke atas ya. Tidak mungkin naik itu ke bawah. Naik ke atas, dan disitulah Injil hari ini sangat khas, bisa dibandingkan nanti dengan Injil Matius dan Markus dibaca di rumah. Tidak ada kata untuk berdoa. Injil hari ini dari mana? Dengarkah tidak ini tadi ya? Lukas ya. Lukas ya, Injil Lukas. Hanya Injil Lukas yang mengisahkan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas, naik ke atas gunung untuk berdoa. Maka kata untuk berdoa ini sangat dalam maknanya, di mana ketika kita berdoa, kita diajak untuk terus-menerus juga jangan lupa mendengarkan suara Allah di dalam kehidupan kita. Seringkali doa yang kita gambarkan, yang kita lakukan, kita ini berbicara terus, ingin minta dan seterusnya memohon, tetapi kita lupa untuk mendengarkan suara Allah di dalam doa-doa kita. Maka ibu bapak saudara-saudaraku terkasih, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan sendiri kepada kita, agar kita mempunyai telinga ini digunakan untuk mendengar. Kita mempunyai hati pun, kita juga diajak terbuka hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Sehingga disitulah kita menjadi yakin dan percaya bahwa Yesus yang hari ini menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Seharusnya perayaannya 6 Agustus, hari raya penampakan atau kemuliaan Yesus di Gunung Tabor. Tetapi kenapa dirayakan di Minggu Prapaskah kedua ini? Kita sesungguhnya dipersiapkan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa pada saatnya kita akan memandang bukan Gunung Tabor yang kita rayakan atau kita renungkan firman-Nya hari ini, tetapi yang kita akan renungkan adalah Gunung Kalvari. Bagi para murid, gambaran Yesus seorang Mesias, terutama Petrus, itu seharusnya tidak mengalami penderitaan, bahkan kematian. Akan menjadi syok ketika Mesias itu harus wafat, harus mati. Maka Yesus bersama dengan Nabi besar Musa dan Elia pun berbicara tentang tujuannya akan kepergiannya ke Yerusalem, yakni untuk menderita sengsara dan wafat. Ibu bapak saudara-saudaraku terkasih, seringkali hidup kita ini hanya senangnya mencari kemuliaan, tetapi kita lupa bahwa kita juga punya Gunung Kalvari. Tetapi di antara 3 gunung besar, Gunung Sinai, Gunung Tabor, Gunung Kalvari, kita tidak hanya diajak untuk mendengar suara Allah, tetapi kita juga menyiapkan hati kita, memasuki penderitaan kita. Maka seharusnya kita pun juga hari-hari ini diajak di masa Prapaskah, selain mempersiapkan agar iman kita tidak menjadi goyah, agar iman kita senantiasa bertumbuh,
kita diajak untuk mengalami dan melihat sendiri kemuliaan Tuhan di Gunung Tabor ini. Bahwa Allah sebagai Mesias sungguh menggenapi janji keselamatannya di Gunung Tabor ini, dan akan digenapi nantinya, belum waktunya, nantinya di Gunung Kalvari. Ibu bapak saudara-saudaraku terkasih, kita pasti mempunyai Gunung Tabor, tempat di mana kita pasti bisa mendengarkan suara Allah dengan baik. Di gereja ini saya yakin juga menjadi Gunung Tabor kita, di mana kita bisa mendengarkan suara Allah, bukan hanya suara Romofano, tetapi juga suara Allah di sini yang kita dengarkan, sehingga membuat hati kita tenang, bahagia dan damai. Ibu bapak datang ke gereja kan pasti penuh dengan kebahagiaan, sukacita ya. Mungkin juga ada yang berat hati, susah hati, tetapi aku tetap mau mengalami Gunung Tabor. Dan gereja ini seperti kemah, itu juga melambangkan di mana kita sungguh berada di Gunung Tabor. Tetapi ketika kita sudah nyaman di Gunung Tabor ini, kita juga harus ingat akan Gunung Kalvari tadi. Entah di keluarga kita merasakan Gunung Tabor kah, Gunung Kalvari? Tentu kita diajak untuk tetap mendengarkan suara Allah. Suara Allah yang berbisik kepada kita, sehingga kita mampu melawan segala godaan iblis. Maka pantang dan puasa pun mengasah hati kita di masa prapaskah ini untuk semakin mampu mendengarkan suara Allah lebih banyak daripada godaan iblis yang kadang-kadang cincai sedikitlah tidak apa-apa dan seterusnya. Maka ibu bapak saudara-saudaraku terkasih, kita pun juga diajak sekali lagi mendengarkan suara Allah. Ketika kita sungguh merenungkan firman Tuhan hari ini, inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia. Dengarkanlah suara Allah yang berbicara atau berbisik di dalam hati kita, sehingga kita pun akan siap untuk menghadapi segala penderitaan, segala kesulitan di dalam hidup, sehingga kita sebagaimana juga berani menatap Gunung Kalvari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.